mengupas atau membahas kembali tentang masalah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, teman-teman dan juga saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin memecahkan atau yang mana sudah diramalkan pada 1000 tahun, pada tahun 400 Hijriah, yang pada kesempatan saat itu diramalkan oleh Syekh Ibrahim Salweki. Pada dasarnya akan terjadi sebuah wabah sejagat atau bencana alam, atau dalam kurung teguran dari Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Dan pada pembahasan tentang masalah wabah sejagat pada tahun ini dan pada kesempatan ini yang begitu sangat meresahkan bagi kalangan siapapun, tidak memandang itu kalangan darah biru ningrat ataupun rakyat jelata, yang mana untuk mencegah dan untuk mengatasi sebuah penyakit atau wabah sejagat ini, untuk pribadi saya, pengalaman saya untuk membuka dan mengupas dari silsilah karomah-karomah dari para wali, dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mengutipkan sebuah keterangan dalam Alkitab yang mana pernah saya pahami dan pernah saya membaca, dan juga saya sering mendengar, sering guru saya terutama menyampaikan, apabila bagi seorang yang beriman, manusia-manusia yang beriman tidak akan mudah tergoyahkan dan tidak akan mudah terjangkit sebuah penyakit-penyakit yang mematikan atau yang dinamakan virus, ya tentunya berbagai macam virus. Kuncinya adalah satu. Pada zaman dahulu kala banyak sekali ulama-ulama berlomba-lomba mencari sebuah peradaban-peradaban dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, untuk menanggulangi dan mengatasi sebuah wabah, dan selalu mendapatkan sebuah informasi atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Pada zaman Nabi Nuh juga, sebelum terjadinya banjir meluluh lantakan jagat raya, beliau di pegunungan membuat perahu untuk menyelamatkan diri. Seperti ini juga, ini bisa dikatakan seperti masa zaman Nabi Nuh. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang punya iktikad, bermunajat, yang selalu ingat kepada Tuhan, kepada Allah, pasti dia akan diberi keselamatan. Bagi mereka-mereka yang lupa akan kodrat irodatnya, maka beruntunglah dia mungkin mendapatkan sebuah teguran dari Yang Maha Kuasa dengan cara wabah segala macam. Pada zaman sekarang, zaman yang semakin tua, dunia semakin hancur, bahkan daratan akan hilang menjadi lautan, dikarenakan mungkin karena iman manusia yang saat ini gampang sekali tergoyahkan dan mudah sekali terombang-ambing tipu daya akan kemajuannya zaman. Dan untuk menanggulangi segala sesuatunya itu, dalam kitab dari kisah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu dulu pernah bersabda di dalam kitabnya, mengatakan, kalau ingin engkau wahai saudara-saudaraku yang seiman, ingin terhindar dari malapetaka bahaya apapun, maka sucikanlah dirimu 24 jam. Dan kategori bahasa untuk mensucikan diri 24 jam itu, misalkan kita mengambil air wudhu, apabila kita bersentuhan dengan istri, dengan teman, bergegaslah
yang mungkin bukan muhrimnya intinya ya, bergegaslah untuk mengambil wudhu lagi. Selalu membasahi muka, tangan, rongga hidung dengan air wudhu yang penuh dengan syarat sahnya syariat ya, rukun-rukunnya wudhu, dengan bacaan, dengan doa-doa yang diterangkan, yang disyaratkan dalam rukun wudhu itu. Maka di situ kita tidak akan mudah satu ada pilek, batuk, dan wajah kita akan terpancarkan sebuah cahaya atau sinar yang mana apabila dari sesama memandang wajah kita itu akan berseri-seri. Itu ilmiah, alamiah, dengan kekuatan doa dan keyakinan. Tentunya dalam segala sesuatu dalam keyakinan diri ini. Seperti wabah penyakit COVID-19 yang diperbincangkan terus ya, yang meresahkan seluruh jagat raya. Apabila kita punya keimanan, keyakinan, karena apa? Bagi secara biologis, orang yang mudah tertular, apalagi virus corona, pilek saja. Kalau memang daya tahan tubuh kita itu rendah dan sangat rentan sekali, kita ngobrol dengan orang pilek saja mudah sekali tertular. Apalagi ini virus yang sangat mematikan menurut informasi dari medis yang bertugas menanggulangi tentang masalah wabah ini. Dan dalam kitab itu dirumuskan dan diramalkan pada di bulan Maret akan terjadinya wabah sejagat. Dan saya membaca artikel dari rangkuman, dari keterangan dari kitab Manaqib Babul Ma'ani, Babul Amani, Nurul Burhan, dan juga ada Jawahirul Ma'ani. Itu menerangkan, sucikanlah tubuhmu, sucikanlah dirimu 24 jam, maka engkau akan selalu mendapatkan sebuah rahmat dari Allah yang lebih, dan akan terselamatkan dari mara bahaya apapun dan dari bala apapun. Dalam Al-Quran yang namanya bala as-sodaqatu lidaf'il bala, untuk menghindari atau mencegah bala atau petaka dengan cara bersedekah. Dalam hadisnya ada zaman dahulu dari zaman sahabat, sifaul marodi bisodaqoh, obatnya orang sakit adalah sodakoh. Akan tetapi sodakoh itu dikiaskan ada beberapa jenis, ada sodakoh jariyah, ada sodakoh amal, dan yang lainnya. Dan di situ bagaimana kemampuan dan keyakinan iktikad kita untuk menjalankan, untuk mencegah, untuk mengobati. Ini secara hukum. Saya berbicara secara hukum untuk mencegah dan menanggulangi COVID atau wabah sejagat. Menurut membaca dari suri tauladan ulama-ulama atau Syekh Ibrahim Salweki yang meramalkan wabah ini terjadi di angka tahun yang kembar. Dan dalam artikel dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan Karomah, kitab Manaqib dan berkah barokah doa dari wali Allah, di situ diterangkan dari segala penyakit apapun tidak akan berani mendekat apabila tubuh kita dalam keadaan suci secara jasmani maupun secara rohani. Dalam Al-Quran diterangkan, fadkuruni adkurukum, siro eling aku mongko aku bakal eling marang siro. Intinya apa dalam bahasa Indonesianya? Bila engkau ingat saya, maka saya akan ingat kepadamu. Itu dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntungnya manusia-manusia yang beriman, yang selalu ingat kepada Tuhannya, dan ruginya manusia-manusia yang berkata beriman tapi dia melupakan akan kodrat irodat siapa Tuhannya. Maka di situ akan terlihat bagaimana Allah menunjukkan untuk kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang hanya beriman dalam bibir saja. Maka di situ Allah kembali berkata dalam surat Al-Asr, demi masa itu ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Dan di ketiga masa itu, setiap insan, setiap makhluknya akan rugi dan sangat merugi. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, orang yang ahli sabar. Orang yang punya, yang kedua, orang yang punya amal soleh. Dan orang yang melakukan kebajikan atau memerangi sebuah kebatilan. Di situ diterangkan. Mungkin buat teman-teman semuanya bisa membuka tafsirnya, membuka surat Al-Hasr. Wal 'asr innal insana fi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ diterangkan bahwa makhluk kecuali orang-orang yang beriman dan mempunyai 3 perkara diterangkan dalam surat itu yang akan beruntung di ketiga masa. Masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan bagi mereka yang akan merugi dan sangat merugi, bagi mereka yang tidak beriman dan tidak punya ketiga yang diterangkan dan diucapkan di kalimat di surat Al-Asr. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin bisa memahami dan bisa menelaah dari bahasa saya untuk menanggulangi, menyikapi dari keadaan jagat raya yang seperti ini, yang sangat gelisah, semuanya terpuruk akan keadaan, tertuntut keadaan kehidupan yang seperti ini. Kita dibatasi oleh peraturan negara yang mungkin yang masih beraktivitas. Semoga apa yang saya ucapkan, pengalaman, artikel-artikel yang saya pahami mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sucikanlah diri dalam keadaan 24 jam. Apabila kita batal, langsung kita mengambil wudhu. Apabila kita batal, kita mengambil wudhu. Pak, insya Allah di situ diterangkan keberkahan atau manfaat yang sangat luar biasa dari kita melakukan selalu mensucikan tubuh kita secara dohir dan secara batin. Selalu ingat, dalam hati kita selalu menyebut nama Allah. Setiap hembusan nafas, keluar masuknya nafas, kita selalu ingat. Maka di situ kita akan selamat dari apapun. Kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan apapun, dimanapun, dan bagi siapapun. Dat Allah, wujud Allah, sifat Allah, hak Allah, biqalbi ilallah wa biqalbu sirullah. Nah, di mana hati kita sudah sir, di mana hati kita sudah manunggal kepada zat Allah, maka kita akan selalu diberikan rahmatan lil alamin yang tiada kira, yang bisa dirasakan dan bermanfaat untuk segala-galanya dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Buat teman-teman semuanya, mungkin artikel-artikel atau pemahaman yang saya pahami dan saya sampaikan melalui channel Musafir Misteri 009 mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah ilmu untuk kita semuanya yang bisa menyelamatkan kita di masa yang akan datang. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Terima kasih.